Ayahku baru saja mengusir Mas Rian dengan kasar sambil berteriak hinaan keji di tengah malam yang hening di kampung kami pinggiran Surabaya. Tapi detik itu juga hatiku hancur berkeping-keping karena Rian bukan sekadar tetangga yang dibenci ayahku, dia adalah alasan aku bangun setiap pagi dengan senyum tersembunyi meski dunia seolah menentangku. Suara pintu kayu rumah Rian yang dibanting keras masih bergema di telingaku. Pak Hadi, ayahku yang berbadan tegap dan selalu memakai sarung saat sholat maghrib, berdiri di halaman dengan napas tersengal, tangan kanannya masih mengepal. Pergi kau dari sini. Jangan pernah dekati keluarga kami lagi, dasar orang yang sudah sesat, teriaknya begitu lantang hingga beberapa tetangga mengintip dari balik jendela. Aku, Andi, berdiri di teras rumah kami yang hanya berjarak 10 meter, kaki seperti terpaku ke tanah. Malam itu seharusnya biasa saja. Rian baru saja mengantarkan obat batuk untuk ibuku yang sedang sakit. Dia selalu seperti itu, membantu tanpa pamrih meski ayahku sudah bertahun-tahun memandangnya sinis. Rian, pria berusia 27 tahun dengan senyum lembut dan pekerjaan tetap di kantor pemerintahan, tinggal sendirian setelah orang tuanya meninggal. Di kampung kami yang mayoritas muslim taat, status lajangnya yang sudah kepala tiga menjadi bahan gosip. Laki-laki kok tidak kawin, pasti ada apa-apanya, bisik orang-orang di warung kopi. Ayahku paling okal. Itu pengaruh aman sekarang, anak muda tidak takut dosa, katanya setiap kali melihat Rian lewat. Aku tahu alasannya lebih dalam. Ayahku takut. Takut sesuatu yang dia anggap penyakit menular ke aku, anak laki-laki satu-satunya. Malam itu, setelah ayahku masuk rumah sambil membanting pintu, ibuku mendekatiku dengan wajah khawatir. Andi, jangan ikut campur ya nak. Ayahmu lagi marah besar. Aku hanya mengangguk, tapi hatiku bergejolak. Sudah 2 tahun aku menyimpan rahasia ini. Rian bukan sekadar tetangga baik hati. Dia adalah orang yang pertama kali membuatku merasa tidak sendirian di dunia yang penuh label. Dulu saat aku masih kuliah di Universitas Negeri Surabaya, aku sering pulang malam karena organisasi mahasiswa. Suatu malam hujan deras, motoriku mogok di depan rumah Rian. Dia keluar, meminjamkan jas hujan dan mendorong motorku ke garasinya. Dari situlah obrolan kecil berubah menjadi pertemanan. Dia mendengarkan ceritaku tentang tekanan ayah yang selalu menyuruh cepat kawin, biar tidak jadi bahan omongan. Rian tersenyum paham, aku juga pernah merasakan itu, Andi. Tapi hidup kita bukan milik orang lain. Kata-kata itu seperti obat. Lama-kelamaan, pertemuan kami semakin sering. Di belakang gudang kosong dekat sungai, kami bicara sampai larut. Aku mulai sadar perasaan ini bukan sekadar persahabatan. Saat tangan kami tak sengaja bersentuhan, jantungku berdegup kencang. Rian juga merasakan hal yang sama. Kita harus hati-hati, Andi. Di sini, orang seperti kita harus belajar hidup dalam diam, katanya suatu sore sambil memandang sungai yang mengalir tenang. Aku mengerti. Indonesia, tanah kelahiranku, tempat di mana keluarga adalah segalanya, di mana masjid selalu penuh setiap Jumat, tapi juga tempat di mana cinta seperti milikku dianggap dosa besar. Setiap malam aku sholat, memohon ampun, tapi setiap pagi aku tetap merindukan senyum Rian. Besoknya, suasana rumah tegang. Ayahku duduk di ruang tamu sambil membaca koran, tapi matanya sesekali melirik ke rumah Rian. Mulai hari ini, kamu tidak boleh lagi dekat-dekat dengan dia, katanya tiba-tiba padaku saat sarapan. Dia orang yang tidak beres. Lihat saja umur segitu belum kawin, pasti ada yang salah.
Ibu hanya diam, tangannya sibuk mengaduk kopi. Kakak perempuanku yang sudah menikah dan tinggal di sebelah, datang berkunjung dan ikut nimbrung. Benar, Di. Kampung ini sudah mulai ramai gosip tentang dia. Nanti kamu ikut kena imbasnya. Aku menelan ludah. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa Rian adalah orang paling baik yang pernah ku kenal? Dia yang membantuku saat aku hampir drop out karena tekanan kuliah. Dia yang diam-diam mengirimkan uang untuk biaya pengobatan ibu tanpa ayah tahu. Malam harinya aku menyelinap ke belakang rumah Rian. Dia sudah menunggu di teras belakang dengan 2 gelas teh hangat. Maya, Andi. Karena aku ayahmu marah lagi, katanya pelan. Aku menggeleng. Bukan salahmu. Ayah memang begitu sejak dulu. Dia takut aku jadi seperti orang-orang yang dia benci. Rian memandangku lama. Kamu takut juga, Andi? Pertanyaan itu menusuk. Ya, aku takut. Takut kehilangan keluarga, takut diusir dari kampung, takut Tuhan tidak mengampuni. Tapi di depan Rian, aku merasa aman. Kami duduk berdampingan tanpa menyentuh, hanya bicara tentang mimpi. Dia ingin pindah ke kota besar suatu hari, membuka usaha kecil, hidup tenang tanpa harus sembunyi. Aku ingin lulus, dapat kerja stabil, dan suatu hari berani bilang ke dunia siapa aku sebenarnya. Malam itu berakhir dengan janji diam-diam, tapi aku tahu, rahasia ini tidak akan selamanya tersembunyi. Angin malam Surabaya terasa lebih dingin saat aku pulang, dan di dalam rumah, ayahku masih terjaga, matanya penuh curiga. Pagi harinya, kampung kami seperti biasa ramai dengan suara azan subuh yang berkumandang dari masjid kecil di ujung gang. Aku bangun dengan mata sembab, semalam hampir tidak tidur memikirkan kata-kata ayah. Di meja makan, suasana masih tegang. Ayahku menyantap nasi goreng tanpa bicara, tapi sesekali melirikku. Hari ini kamu ikut aku ke sawah, Andi. Jangan keluyuran, katanya tiba-tiba. Aku mengangguk patuh. Sepanjang hari, kami bekerja membersihkan rumput di lahan kecil milik keluarga. Ayah bercerita tentang masa mudanya, bagaimana dia dulu taat mengikuti kiai, menikah dengan ibuku karena dijodohkan, dan membangun keluarga yang senormal. Laki-laki itu harus punya istri, punya anak, jaga nama baik keluarga, katanya sambil menyabit rumput. Setiap kata seperti pisau yang mengiris hatiku. Aku ingin bilang, ayah, aku mencoba, tapi hatiku tidak bisa bohong. Tapi lidahku keluh. Sore harinya, saat pulang, aku melihat Rian sedang membantu Bu Siti tetangga sebelah mengangkat karung beras. Senyumnya masih sama, ramah dan tenang. Ayahku langsung mengerutkan kening. Lihat itu, Andi. Pria dewasa kok suka kerja hal-hal perempuan. Pasti ada maunya. Aku diam saja, tapi dalam hati membela Rian. Dia tidak pernah memaksa siapapun, justru selalu memberi tanpa mengharap balas. Malam itu aku bertemu teman kuliahku, Dika, di warung pinggir jalan. Dika adalah satu-satunya orang yang tahu rahasiaku. Gimana, Di? Masih dekat sama Rian, tanyanya sambil menyedot es teh. Aku mengangguk pelan. Tapi ayah semakin parah. Kemarin dia mengusir Rian. Dika menghela napas. Kamu harus hati-hati. Di Surabaya ini kalau ketahuan bisa kena itnah berat. Banyak yang bilang itu dosa besar, haram. Kata-kata Dika membuatku termenung. Aku ingat ceramah di masjid minggu lalu, Ustadz bicara tentang penyimpangan dan bagaimana umat harus menjaga akhlak. Aku pulang dengan hati semakin berat.
Di rumah ibuku menunggu di dapur. Andi, ibu tahu kamu sedang ada masalah. Cerita saja sama ibu, katanya lembut sambil mengelus punggungku. Untuk sesaat aku hampir cerita, tapi takut ibu kecewa. Tidak apa-apa, Bu. Cuma capek kerja. Hari-hari berikutnya berlalu dalam ketegangan diam. Aku dan Rian hanya bertukar pesan singkat lewat aplikasi yang kami anggap aman. Jangan keluar malam ini, ayah lagi curiga, tulisku. Jawabannya sederhana, aku mengerti. Aku sayang kamu, Andi. Sabar ya. Kata sayangnya itu membuat dadaku hangat sekaligus sakit. Di kampung gosip semakin ramai. Ada yang bilang Rian sering keluar malam ke kota, ketemu teman-teman aneh. Ayahku ikut-ikutan di pengajian malam. Kita harus jaga anak-anak kita dari pengaruh buruk, katanya keras. Aku duduk di belakang, kepala tertunduk. Setelah pengajian, seorang tetangga mendekatiku. Andi, kamu sering main ke rumah Rian ya? Hati-hati, nak. Jangan sampai ikut-ikutan. Aku tersenyum kaku, tidak kompak. Tapi malam itu aku tidak tahan. Aku menyelinap keluar lewat pintu belakang, berlari ke sungai kecil di belakang kampung. Rian sudah ada di sana, duduk di batu besar. Kami tidak berpelukan, hanya duduk berdampingan memandang air yang berkilauan di bawah bulan. Aku lelah, Rian. Setiap hari pura-pura, setiap malam takut ketahuan, kataku hampir menangis. Rian memegang tanganku pelan, hangat. Aku juga, Andi. Tapi kalau kita saling ada, kita bisa kuat. Ingat, Tuhan yang menciptakan kita, Dia tahu hati kita. Kami bicara sampai dini hari tentang mimpi kecil kami, suatu hari pindah ke kota, hidup tenang, mungkin membuka kai kecil. Rian bercerita tentang masa kecilnya yang ditinggal orang tua, bagaimana dia belajar menerima dirinya sendiri setelah bertahun-tahun menangis sendirian. Aku merasa tidak sendirian lagi. Keesokan harinya, tekanan semakin nyata. Kakakku datang dengan anaknya, dan saat makan malam, ayah tiba-tiba bilang, Andi, sudah waktunya kamu dijodohkan. Ada anak ustadz di masjid sebelah, baik, solehah. Aku tersedak. Ibu melirikku prihatin. Malam itu aku menangis di kamar, memeluk bantal. Bagaimana aku bisa menikahi perempuan padahal hatiku sudah milik Rian? 2 minggu berlalu seperti itu, pertemuan rahasia semakin jarang karena ayah semakin waspada. Tapi satu sore saat aku pulang dari pasar, Rian menyusulku di gang sempit. Andi, aku dapat promosi di kantor. Mungkin tahun depan aku bisa ajak kamu pindah. Matanya berbinar. Untuk sesaat, aku lupa segala ketakutan. Kami tertawa pelan, tangan hampir bersentuhan. Tapi dari kejauhan ada mata yang melihat. Tetangga yang suka bergosip. Malam itu ayah pulang dengan wajah merah padam. Kamu tadi ketemu dia lagi ya, bentaknya. Aku membisu. Konflik mulai memuncak, dan aku tahu, tidak lama lagi rahasia ini akan meledak. Konflik di rumah semakin hari semakin terasa seperti bom waktu. Ayahku mulai mengawasi setiap gerak-gerikku. Setiap kali aku keluar rumah, dia bertanya mau kemana dengan nada curiga. Pekerjaanku sebagai karyawan toko material bangunan di pusat kota Surabaya menjadi alasan untuk pulang malam, tapi ayah tetap tidak percaya. Jangan bohong, Andi. Ayah tahu kamu sering ke rumah sebelah, katanya suatu malam setelah Isya. Aku diam, tapi dalam hati berontak. Rian juga merasakan tekanan yang sama. Di warung kopi, orang mulai menghindarinya.
Dia bawa pengaruh buruk ke kampung, bisik-bisik terdengar. Suatu hari Jumat setelah sholat, Ustadz memanggil Rian untuk bicara pribadi. Aku mendengar dari teman bahwa Ustadz menasihati Rian untuk tobat dan segera menikah. Rian pulang dengan wajah pucat, tapi tetap tersenyum saat bertemu aku di sungai malam itu. Mereka tidak mengerti, Andi. Tapi aku tidak akan menyerah, katanya sambil memandang bintang. Kami semakin dekat, meski hanya lewat kata-kata dan sentuhan tangan sesekali. Aku mulai berani membayangkan masa depan bersama. Tapi masyarakat tidak memberi ruang. Di kantor, rekan kerjaku mulai bergosip tentang anak muda yang belum kawin. Tekanan dari keluarga semakin berat saat Ramadan tiba. Kami berpuasa bersama, tarawih di masjid, tapi setiap malam ayah bercerita tentang dosa-dosa aman sekarang. Aku merasa seperti pendosa setiap kali sholat. Suatu malam tarawih, aku melihat Rian di sebelakang. Hati kami bertemu lewat pandangan sekilas. Setelah tarawih, ayah menarikku pulang cepat. Jangan dekat-dekat orang seperti itu di masjid, bisiknya. Idul Fitri tahun itu terasa pahit. Keluarga besar berkumpul, saudara dari desa datang. Kakakku membawa calon istri untukku, seorang gadis tetangga desa yang solehah. Cocok banget, Di. Ayah sudah setuju, kata kakak. Aku tersenyum palsu sepanjang hari, tapi malamnya aku kabur ke sungai, menangis di bahu Rian. Aku tidak bisa, Rian. Aku tidak mau bohongi mereka, tapi juga tidak mau kehilanganmu. Rian memelukku erat untuk pertama kali, tubuh kami saling menempel dalam diam yang penuh arti. Kita akan cari jalan, Andi. Percaya padaku. Tapi jalan itu semakin sempit. Seorang sepupu jauh melihat kami dari kejauhan saat Idul Fitri. Gosip mulai menyebar ke keluarga besar. Ayah mendengarnya dan amarahnya meledak. Kamu sudah keterlaluan, Andi. Besok ayah akan bicara langsung dengan Rian, katanya sambil menggebrak meja. Aku ketakutan. Malam itu aku memberi tahu Rian lewat pesan, ayah akan datang besok. Hati-hati. Rian balas tenang, aku siap menghadapi untuk kita. Pagi harinya, ayah pergi ke rumah Rian dengan wajah tegang. Aku mengikuti dari belakang, jantung berdegup kencang. Kamu sudah merusak anakku, teriak ayah begitu sampai di teras Rian. Rian berdiri tenang. Pak Hadi, saya tidak pernah memaksa Andi. Kami hanya berteman. Tapi ayah tidak percaya. Dia mendorong Rian, suara ribut terdengar. Aku lari masuk, ayah berhenti. Saat itu untuk pertama kali, ayah melihat mata kami yang penuh perasaan. Konflik semakin dalam dan rahasia mulai retak. Pagi setelah insiden itu, kampung kami seperti diaduk-aduk. Berita tentang ayahku yang mengamuk ke rumah Rian menyebar cepat. Beberapa tetangga mendukung ayah, bagus, Pak. Jangan sampai anak muda kita rusak. Yang lain diam saja, tapi mata mereka penuh pertanyaan saat melihatku. Di rumah, suasana seperti kuburan. Ayah tidak bicara denganku, ibu menangis diam-diam di dapur. Aku merasa seperti beban bagi keluarga. Kerjaanku terbengkalai, konsentrasi hilang. Di toko, bos sempat bertanya, ada masalah ya, Andi? Kamu sering melamun. Aku hanya geleng kepala. Rian mengirim pesan jangan keluar dulu. Biar aku yang hadapi. Tapi aku tidak tahan. Malam itu aku menyelinap lagi. Kami bertemu di gudang kosong, tempat biasa kami sembunyi. Rian memelukku lama. Aku takut kehilanganmu, Andi.
Air mataku jatuh. Kami bicara tentang kemungkinan pindah ke Malang atau kota lain, mulai hidup baru. Tapi bagaimana dengan keluarga? Aku tidak bisa bayangkan meninggalkan ibu. 2 hari kemudian, krisis besar datang. Ibu tiba-tiba sakit keras, demam tinggi dan sesak napas. Kami buru-buru ke rumah sakit. Dokter bilang butuh obat mahal yang tidak ditanggung bis. Ayah panik, uang tabungan kami tidak cukup. Saat itu, Rian muncul di rumah sakit. Dia diam-diam membawa uang dari tabungannya sendiri. Pakai ini dulu, Pak. Untuk Bu Hadi, katanya pelan pada ayah. Ayah terdiam, tangannya gemetar menerima amplop itu. Tapi harga dirinya tinggi. Aku tidak mau berhutang pada orang seperti kamu, katanya kasar, tapi akhirnya mengambil karena ibu semakin lemah. Ibu sembuh setelah 3 hari. Ayah tidak pernah berterima kasih secara langsung pada Rian, tapi aku tahu dia terharu. Namun itu justru membuat ayah semakin benci. Dia sengaja, Andi. Mau beli hati kita, katanya padaku. Aku tidak tahan lagi. Ayah, Rian baik. Dia tidak pernah minta apa-apa. Ayah memandangku tajam. Kamu membelanya. Apa kalian? Pertanyaan menggantung. Aku hampir mengaku saat itu, tapi takut. Konfrontasi kecil berubah besar saat sepupu yang melihat kami di Idul Fitri datang berkunjung. Dia bicara pelan dengan ayah di belakang rumah. Malam itu ayah menggeledah kamarku saat aku tidur. Dia menemukan oto kecil kami berdua yang tersembunyi di buku. Oto biasa, kami tersenyum di sungai. Tapi bagi ayah itu bukti. Pagi harinya dia memanggilku ke ruang tamu. Ini apa, Andi? Teriaknya sambil melempar oto itu. Ibu menangis. Aku gemetar. Ayah. Aku suka dia. Kata-kata itu keluar begitu saja. Ayah seperti disambar petir. Dia berlari ke rumah Rian membawa oto itu. Kamu sudah merusak anakku. Dia memukul Rian sekali lagi. Rian tidak melawan, hanya menatap ayah dengan mata sedih. Aku lari menyusul, ayah, cukup. Saat itulah, Rian mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah amplop tua. Pak Hadi, sebelum Bapak memukul lagi, baca ini. Dari adik Bapak, Mas Agus. Ayah terdiam. Amplop itu berisi surat dari Paman Agus yang meninggal 15 tahun lalu karena bunuh diri. Surat yang ayah pernah sembunyikan, di mana Paman menceritakan perjuangannya sebagai gai, penolakan keluarga, dan permintaan maaf karena mengecewakan ayah. Ayah membaca, tangannya gemetar, wajahnya pucat. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Hanya diam, menatap kosong. Rahasia lama ayah sendiri terungkap, dan itu membuatnya bungkam total. Suasana rumah menjadi hening seperti kuburan setelah ayah membaca surat itu. Dia masuk kamar, mengunci pintu, tidak keluar seharian. Ibu khawatir, mengetuk pelan, tapi ayah hanya bilang ngebiarkan ayah sendiri. Aku dan Rian berdiri di halaman, tidak tahu harus berbuat apa. Ma, Andi. Aku harus tunjukkan surat itu. Itu satu-satunya cara agar dia mengerti, kata Rian pelan. Aku mengangguk, meski takut. Paman Agus adalah rahasia keluarga yang tidak pernah dibahas. Dulu Paman adalah orang ceria, tapi setelah ayah menikah dan mulai taat beragama, hubungan mereka retak. Paman pindah ke Jakarta, hidup sendirian dan suatu hari gantung diri di kosannya. Ayah menemukan mayatnya, dan sejak itu ayah berubah menjadi keras terhadap hal-hal aneh.
Surat itu, yang ayah simpan bertahun-tahun, berisi kata-kata paman, "Kak, aku mencintai seorang pria, tapi aku takut. Kalau kakak tidak bisa terima, aku mengerti. Ma sudah mengecewakan keluarga." Ayah pasti membaca ulang setiap kata, mengingat penyesalannya sendiri. Malam harinya, ayah keluar kamar dengan mata merah. Dia duduk di ruang tamu memanggil aku dan ibu. "Andi, ayah salah selama ini," katanya suaranya parau. Itu pertama kalinya ayah mengaku salah di depan kami. Ibu menangis, memeluk ayah. Aku tidak berani mendekat. Ayah melanjutkan, "Pamanmu. Dia seperti kamu. Ayah tolak dia waktu itu. Ayah pikir dengan menolak, ayah selamatkan keluarga. Tapi ayah justru kehilangan adik." Air mata ayah jatuh. Untuk pertama kali aku melihat ayah menangis. Rian datang dipanggil ayah. Mereka duduk berhadapan. "Ma, nak Rian. Ayah sudah salah paham," kata ayah pelan. Rian mengangguk, "Saya mengerti, Pak. Saya juga teman Mas Agus dulu, sebelum dia pindah." Ternyata Rian kenal paman lewat komunitas kecil di masa lalu. Itu membuat ayah semakin terdiam, merenung dalam-dalam. Hari-hari berikutnya, ayah berubah. Dia tidak lagi mengusir Rian, tapi masih diam saat kami bertemu. Kampung mulai tenang, gosip mereda karena ayah sendiri yang diam. Aku mulai berani bicara lebih terbuka dengan ibu. "Bu, aku mencintai Rian. Bukan karena terpengaruh, tapi karena dia membuatku jadi diri sendiri." Ibu memelukku, "Ibu tahu, nak. Asal kamu bahagia, ibu dukung." Tapi masyarakat masih menatap aneh. Di masjid, beberapa orang berbisik. Di tempat kerja, bos memberi peringatan halus tentang citra perusahaan. Aku dan Rian memutuskan untuk lebih hati-hati, tapi tidak lagi sembunyi di rumah. Suatu malam, kami duduk di teras Rian, ayah lewat dan hanya mengangguk pelan tanpa kata. Itu kemajuan. Tapi krisis belum selesai. Kakakku datang marah, "Kamu bikin malu keluarga besar, Andi." Pertengkaran terjadi, ayah hanya diam mendengarkan. Dia tidak membela, tapi juga tidak menyalahkan. Perlahan, ayah mulai bicara lagi denganku tentang pekerjaan, tentang masa depan, meski topik cinta masih dihindari. Rian membantu ayah memperbaiki atap rumah saat hujan deras, tanpa diminta. Ayah menerima bantuan itu dalam diam. Aku merasa tumbuh. Dari pemuda ketakutan, aku belajar berdiri untuk diriku. Kami menghadapi tatapan masyarakat bersama, meski masih sulit. Suatu hari, di pantai dekat Surabaya, aku dan Rian pergi diam-diam. Kami berjalan di pasir, tangan saling genggam. Untuk pertama kali merasa bebas. Tapi saat pulang, ayah sudah menunggu di teras. "Kemana kalian?" tanyanya pelan, bukan marah. Aku jawab jujur. Ayah hanya mengangguk, "Hati-hati di jalan." Itu seperti restu kecil. Perjalanan penerimaan masih panjang, tapi ayah sudah tidak lagi membenci. Bulan-bulan berlalu, Surabaya tetap panas dan ramai seperti biasa, tapi di kampung kecil kami, angin perubahan mulai bertiup pelan. Ayahku masih sering diam, tapi diamnya bukan lagi karena benci, melainkan karena sedang belajar menerima. Setiap pagi dia sholat berjamaah, tapi sesekali aku lihat dia termenung lama setelahnya, mungkin mengingat adiknya, Paman Agus. Rian tetap tinggal di sebelah, membantu ayah di sawah saat musim tanam, tanpa banyak bicara. Mereka seperti dua pria yang saling menghormati dalam keheningan. Aku sendiri semakin dewasa. Kerjaanku naik jabatan dan aku mulai ikut organisasi pemuda kampung yang membahas toleransi.
Bukan terang-terangan soal, tapi kecil-kecilan tentang menerima perbedaan. Beberapa tetangga mulai berubah pandangan setelah melihat Rian yang tetap baik hati. Ibu menjadi jembatan, sering mengajak Rian makan malam bersama. Dia seperti anak sendiri sekarang, kata ibu suatu hari. Kakakku lambat laun melunak setelah melihat ayah tidak lagi marah. Kalau ayah bisa terima, aku juga, katanya akhirnya. Tapi tantangan masyarakat masih ada. Saat ada pernikahan sepupu, aku dan Rian datang bersama. Beberapa tamu berbisik, tapi ayah berdiri di sampingku, tangannya di pundakku. Ini anak ayah, katanya pelan pada siapa saja yang bertanya. Itu momen yang membuatku menangis dalam hati. Rian dan aku semakin kuat. Kami merencanakan pindah ke apartemen kecil di pusat Surabaya tahun depan, tetap dekat dengan keluarga. Suatu sore di pantai, saat matahari terbenam, kami berpelukan lama, angin laut membawa harapan baru. Terima kasih sudah bertahan, Andi, bisik Rian. Aku tersenyum, kita bersama selamanya. Pulang ke rumah, ayah duduk di teras menunggu. Dia tidak bertanya kemana, hanya bilang, makan malam sudah siap. Rian ikut makan ya. Kata-kata sederhana, tapi bagi kami seperti dunia baru. Ayah masih belum bisa bilang ya aku terima kalian berdua, tapi diamnya sekarang penuh pengertian. Dia mulai membaca buku tentang psikologi, diam-diam mencari tahu tentang identitas. Suatu malam, ayah memanggil kami berdua. Ayah dulu salah besar sama adik ayah. Ayah tidak mau ulangi kesalahan itu dengan anak ayah sendiri. Itu kalimat terpanjang tentang perasaan yang pernah ayah ucapkan. Kami bertiga duduk lama, bicara tentang masa lalu, tentang masa depan. Ibu tersenyum di dapur, air matanya bahagia. Kampung masih ada yang bergosip, tapi semakin sedikit. Kami belajar hidup dengan itu, fokus pada kebahagiaan kecil, makan malam bersama, sholat berjamaah meski dengan doa yang berbeda dalam hati, dan mimpi tentang hari di mana tidak perlu sembunyi lagi. Aku tumbuh dari pemuda yang ketakutan menjadi pria yang bangga dengan siapa dirinya. Rian adalah kekuatanku, keluarga adalah pelajaran terbesar. Cerita kami belum selesai, tapi sudah penuh warna. Di akhir perjalanan panjang ini, satu pertanyaan menggantung untuk kita semua. Apakah benar seorang ayah harus mempertahankan tradisi dan keyakinan hingga mengorbankan kebahagiaan anaknya sendiri? Atau justru salah jika kita menolak menerima anak yang berbeda demi menjaga nama baik keluarga? Benar atau salah?